teman saya bisa menulis. Jadi gimana caranya menjadikan itu sebuah produk saya, karena tulisan saya mengalir begitu saja. Ini kayaknya banyak case-nya seperti ini Mbak, di luar sana. Teman-teman bilang saya bisa menulis itu agar bisa jadi produk itu seperti apa? Nah, teman-teman harus bikin outline, ya. Outline itu cara gampangnya tadi 10. Nah, baik fiksi maupun non fiksi itu ambil 10 yang utama. 10 utama itu anggap itu kayak daftar isi. Jadi teman-teman tuh punya value apa yang mau disampaikan pembaca. Pembaca tuh dapat apa setelah membaca buku yang teman-teman tulis sih, gitu kan. Jadi poin-poinnya apa? 10 aja untuk pertama, untuk kita bikin outline. Ya, dia dari 10 itu kita kembangkan. Jadi teman-teman kalau misalnya baru nulis tapi nggak bisa bikin produknya, pakai kerangka, pakai outline buat jadi realnya. Kalau dari 10 itu bisa dikembangkan panjang, jadi buku, berarti dia emang worth it. Tetapi kalau dipanjangin ternyata nggak bisa, kata Mbak Dewi Lestari, lupakan, cari bahan lain. Karena kalau bahannya hanya bisa untuk makan satu rumah, tapi disuruh bagikan untuk satu RT, nggak bakal bisa. Gitu. Metaforanya seperti itu. Jadi kalau itu dia cukup worth it, dia emang bisa dipanjangin, panjangin. Kalau dia cukup pendek, pendek aja. Jadi buku itu sebenarnya nggak harus tebal 200 halaman ya. 60 halaman cukup sebenarnya. Asal dia isi semua gitu. Dibanding ternyata kita bikin 200 halaman tapi sebagiannya ternyata cuma ulang-ulang atau orang-orang udah sering baca gitu. Jadi cukup 60, 80 itu udah bagus. Gitu. Inti semua, isi semua gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Daniela Cassandra, kalau pengalaman Mbak Dian lebih mudah nulis berdasarkan pengalaman sendiri atau orang lain? Iya, pengalaman sendiri dan orang lain. Jadi kayak aku bikin novel pesantren series, itu pengalaman sendiriku ada include di situ pasti, di dalam bagiannya. Tetapi karena kita nggak boleh terlalu terkungkung cerita diri sendiri, kita cari inspirasi dari orang-orang. Itu caranya dengan mengamati, pengamatan, ya, fenomenologi kalau di riset itu, terus dengan wawancara, ngobrol. Wawancaranya nggak harus wawancara resmi ya, kita nanya-nanya, ngobrol, cari tahu isi kepalanya tuh apa gitu, cari tahu perasaannya tuh apa. Pas gue banting-banting lawan kayak tak jane gitu ya. Dan dia cerita. Nah, itu kan hal yang mungkin kita nggak paham, kadang nggak tahu, tapi ketika kita dengar itu dari orang lain, kita terbawa. Kayak aku nulis waktu itu cerita ibuku menemani sakaratul mautnya adik ipar. Ibu menceritakan itu ke aku nangis, aku menuliskannya sambil nangis, pembaca inbox ke aku, Mbak aku nangis waktu baca tulisanmu. Iya, karena aku waktu itu aku nulisnya nangis, aku dengar ibuku nangis, ibuku waktu itu nangis. Jadi emosi itu ternyata berantai. Dia ada istilahnya frekuensinya. Jadi walaupun kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dia terbawa terus sampai ke pembaca. Jadi pertanyaannya apa? Jadi aku ke sana-sana. Sendiri atau orang lain lebih mudah Iya. menulis sendiri atau Orang orang lain lain? bisa. Orang lain bisa asal kita involve, kita melibatkan diri, kita merasuk ke cerita yang kita tangkap dari orang lain itu. Jadi emang harus emotionally invested juga, bukan hanya sekedar lewat gitu ya. Makanya banyak penulis katanya sakit jiwa tuh kan karena terlalu Jadi memang harus kadang-kadang ngasih jarak, ada waktu-waktu kita relax supaya kita nggak terlalu aku pernah ngalamin yang namanya sampai udah mau drop itu gara-gara ya Kak. Oke. Selanjutnya dari Dedi Huang, Mbak Dian, bahasan malam ini berbobot sekali. Aku punya kendala setelah nyaman menulis non-fiksi, tapi pada saat menulis fiksi jadi mentok. Sedangkan Mbak Dian sepertinya luwes di dua hal ini. Bagaimana biar tetap mengalir ya? Caranya ya cari bahan ya, cari bahan. Cari triggernya. Cari sesuatu yang mendorong kita menceritakan. Jadi fiksi itu kan dia lebih ke storytelling ya. Jadi emang kalau kita biasa nulis non fiksi terus nulis fiksi itu emang agak berat karena emang dia kayak domainnya tuh berbeda antara kanan kiri otak itu. Jadi
untuk kita bisa membangkitkan lagi bisa menulis fiksi, banyak baca fiksi. Baca ulang buku-buku kita atau beli buku-buku di Gramedia, tulisan-tulisan yang baru, yang bagus-bagus, itu biasanya kita akan otomatis terwarnai. Jadi hasil tulisan kita itu dipengaruhi banget oleh bacaan kita. Jadi input output itu tadi, intake outtake itu emang banget pengaruh. Jadi kalau mau membangkitkan lagi cara kita menulis fiksi, banyak baca fiksi. Selanjutnya, sudah tidak ada Ibu. Oh ya, Kebetulan pas ya. waktunya juga sudah Jam 9. pas ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dianafi atas sharingnya. Kita sudah bahas peluang writerpreneurship di era new normal, 3 profitable path, lalu juga tips writerpreneurship atau tips menulisnya juga tadi. Mungkin dari Mbak Dian ada yang mau ditambahkan sebagai penutup, Mbak? Mesti kita ingat bahwa writerpreneurship tujuannya bukan uang, ya. Itu impact, kita mau membagikan hikmah, value, inspirasi apa yang udah pernah kita dapatkan dari Tuhan dalam kehidupan kita dalam bentuk tulisan, sehingga itu mentransform orang untuk menjadi versi lebih baik dirinya. Dan writerpreneurship adalah perjalanan, journey. Jadi mesti struggle. Gitu. Journey ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Kembali mengingatkan kepada rekan-rekan, jangan lupa PR-nya. Ada beberapa PR tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian. Termasuk yang terakhir itu adalah proyek antologi. Ditunggu emailnya nanti ya rekan-rekannya sampai tanggal 14 Juni. Oke. Sebelum kita akhiri, kita masuk ke sesi yang udah mulai umum ya. Dulu mungkin masih awam, sekarang umum. Foto bersama. Foto bersama ya. Oke, pada rekan-rekan Gramedia Academy dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya, mengambil foto bersama. Silahkan berikan senyum terlebarnya. Oke, masih ditunggu untuk rekan-rekan yang lain. Oke. Mbak Yuliana, Mbak Ida, Mbak Risa. Oke, mungkin kondisinya sedang tidak memungkinkan. Kita ambil sekarang saja ya. Oke. Oke. Silakan berikan senyum terlebarnya. 1, 2, 3. Oke. Harus cek dulu ya. Tinggal dicetak. Dulu zamannya dicetak. Iya. Benar cetak ya. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Dian untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan yang stay tune. Tidak keluar sama sekali dari jam 7 sampai jam 9 ini. Jika Anda ingin informasi webinar menarik lainnya, Anda bisa login ke website kami di www.gramediaacademy.com atau follow Instagram kami di @gramediaacademy.com. @gramediaacademy. Bisa juga follow Mbak Dian di @dianafi ya, jangan lupa. Oke. Akhir kata, saya Iwa Kusuma Suryadi, mewakili Gramedia Academy. Ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Salam People Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, terima kasih banyak Mbak Dian. Ya, sama-sama Mas. Sampai ketemu di event lain ya Mbak. Oke, ya makasih. Terima kasih Mbak Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak. Luar biasa Mbak Dian stamina-nya.